Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kesempatan di hari baru ini kami sadari adalah waktu kemurahan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 32. Tertulis demikian. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rata-rata jumlah kata yang diucapkan oleh manusia setiap hari dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kegiatan kita sehari-hari, lingkungan sosial kita, pekerjaan, dan tingkat interaksi verbal seseorang. Tapi beberapa penelitian menunjukkan perkiraan jumlah kata yang diucapkan oleh setiap orang secara umum berkisar antara 7.000 hingga 20.000 kata per hari. Sebagai perbandingan, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognitive Science menemukan bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan oleh partisipan mereka adalah sekitar 15.669 kata per hari. Dari 100% perkataan kita setiap hari, ada berapa persen yang mengandung pesan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain? Mungkin berita-berita dunia, politik, fashion, keuangan, atau olahraga sangat menarik untuk dibahas. Tapi kita perlu menyadari akan fungsi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menjadi terang dan garam, supaya orang lain dikuatkan, dimotivasi, dan dibawa mengenal Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 32 ini menuliskan tentang salah satu momen yang penting dalam pelayanan Paulus dan Silas, di mana mereka memberitakan firman Tuhan kepada seorang penjaga penjara dan juga kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dalam konteks ini, penjaga penjara tersebut mungkin adalah orang yang tidak diharapkan dapat menerima berita Injil tentang Yesus Kristus. Apalagi ia menerima kabar itu dari seorang tahanan seperti Paulus. Namun Paulus tidak mempedulikan halangan yang ada, dan ia tidak memandang perbedaan status sosial atau jabatan serta latar belakang sebagai hambatan untuk membagikan Injil. Paulus menyadari bahwa pesan firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup setiap orang, tidak peduli siapa mereka. Dari apa yang tertulis di dalam ayat ini, kita perlu peka dalam melihat setiap peluang di sekitar kita untuk berbagi firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenalnya atau yang sedang mencari arti hidup yang sejati. Seperti halnya Paulus dan juga para rasul lainnya, kita hendaknya siap memberitakan pesan firman Tuhan kepada siapapun yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, adalah penting untuk kita membagikan kesaksian dan memberikan pelayanan yang berkelanjutan di dalam keluarga-keluarga, termasuk juga dalam keluarga kita sendiri. Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan seseorang, lingkungan yang paling dekat dengan kita, dan keluarga merupakan sasaran penting dari kasih dan iman kita dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk memberitakan firman Tuhan dengan kasih dan kerendahan hati kepada siapapun juga. Biarlah ucapan kita bermakna karena mengandung firman-Nya. Bukan hanya sekedar obrolan biasa, tapi obrolan yang bermakna yang membawa pada kehidupan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk melepaskan belenggu dosa, menyembuhkan hati yang terluka, dan memberikan harapan bagi yang lemah dan putus asa. Saudara dan saya adalah saluran yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-Nya kepada orang-orang
yang membutuhkan pengharapan. Perlu kita sadari bahwa pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari rasul-rasul di masa yang lalu. Pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu di masa kini, tapi kita semua yang adalah orang-orang percaya mempunyai panggilan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Setiap hari kita punya kesempatan di tempat di mana kita berada, di marketplace, di kantor, di sekolah, di lingkungan pergaulan kita, dan di mana saja. Biarlah itu kita pakai untuk mengucapkan hal-hal yang bermakna. Sampaikan kebenaran firman-Nya agar mereka yang belum mengenalnya atau yang sedang mencari arti hidup memperoleh anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung makna, yaitu kata-kata yang mengandung pesan firman-Mu kepada orang-orang yang kami temui setiap hari. Kami akui bahwa terkadang kami merasa sulit untuk berbicara, tapi kami percaya oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan akan mampukan kami untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman-Mu dengan cara yang penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjangkau dan menjamah setiap hati dan mengubahkan kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami membawa berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami secara pribadi, apapun yang menjadi persoalan kami saat ini. Biarlah Tuhan menjamah, melawat, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.